Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi ya teman-teman ya di mata kuliah Electronic Government. Oke, kita lanjut aja. Masih membahas tentang 3 tantangan besar e-government ya teman-teman ya. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita udah bahas mengenai 2 tantangan gitu ya. Di mana tantangan yang pertama adalah mengenai penentuan kanal akses, dan yang kedua adalah keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah. Hari ini kita akan membahas tantangan yang ketiga, yaitu penyusunan strategi institusi, terutama yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional ya teman-teman ya, sehingga program manajemen perubahan e-government ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ini hubungannya dengan duit ya teman-teman ya, dimana ini nanti karena kalau mau menerapkan sebuah electronic government itu kan pasti ada yang namanya perubahan ya teman-teman ya, dimana yang awalnya konvensional, manual, kemudian menjadi serba menggunakan teknologi gitu ya. Nah, ini istilahnya adalah manajemen perubahan. Jadi harus di-manage biar nggak gagal gitu ya teman-teman ya. Jadi bagus hasilnya nantinya gitu. Nah, tantangan pembiayaan manajemen perubahan gitu ya teman-teman ya. Jadi manajemen perubahan, kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan itu tidak lepas dari yang namanya pembiayaan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan konsep e-government pada dasarnya adalah menjalankan sebuah manajemen transformasi, gitu ya. Jadi manajemen transformasi itu adalah manajemen perubahan, ya. Istilahnya adalah change management yang cukup kompleks ya teman-teman ya. Jadi karena banyak sekali yang harus dirubah, jadi nggak hanya cuma teknologinya aja yang dari awalnya manual menjadi menggunakan teknologi sepenuhnya gitu ya teman-teman ya, menggunakan prinsip elektronik gitu tadi. Nah itu jadi nggak cuma teknologi aja, jadi banyak sekali gitu ya. Dan kalau kita ketahui bersama, kalau kita membahas mengenai perubahan itu kebanyakan orang itu sangat anti dengan perubahan ya teman-teman ya. Apalagi kalau dari perubahannya nggak simple, kompleks, itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan kata lain, konsep implementasi e-government itu harus disertai dengan sebuah strategi transformasi atau strategi perubahan yang baik dan efektif, gitu ya. Terutama berkaitan dengan pemberian dan penawaran insentif-insentif baru, gitu ya teman-teman ya. Nah ini dengan adanya insentif itu bonus ya teman-teman ya. Dengan adanya bonus-bonus seperti ini, itu akan memacu, memotivasi untuk penerapan atau realisasi dari e-government itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada pembentukan struktur institusi yang mendukung lingkungan perubahan gitu ya, penyiapan dana yang cukup, dan investasi untuk pengembangan keahlian dan kompetensi SDM yang terlibat. Nah ini ya, kayak yang kita udah bahas sebelumnya, kita menjalin kerjasama dengan mitra gitu ya teman-teman ya, atau kita merekrut outsourcing dari luar yang memang mungkin seperti orang-orang IT-nya gitu ya dalam proses pembuatan program e-government itu sendiri. Jadi harus ada dananya gitu ya teman-teman ya. Kemudian dan lain sebagainya. Kemudian karena pada dasarnya perubahan itu sangat erat berkaitan dengan hal-hal semacam struktur organisasi gitu ya teman-teman ya. Kalau udah berubah itu otomatis struktur organisasinya juga akan berubah gitu ya. Kemudian manusia dan budayanya, nah yang biasanya budayanya di pemerintahan itu masih manual, sekarang harus menggunakan teknologi, otomatis manusia dan budayanya nanti juga akan ikut berubah gitu ya teman-teman ya. Kemudian kebijakan dan prosedurnya ini juga akan berubah gitu ya. Kemudian ketersediaan sumber daya dan teknologinya ini juga otomatis akan berubah juga ya teman-teman ya, dan hal-hal lainnya. Nah maka beberapa prinsip pengelolaan perubahan itu harus dimengerti oleh para praktisi dari e-government itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, kita next. Apa aja sih prinsip-prinsipnya gitu ya teman-teman ya. Jadi prinsip yang pertama gitu ya, pemerintah harus fokus terhadap pengembangan e-government ini secara sungguh-sungguh.
Nah, dalam arti kata bahwa seluruh anggota kabinet harus memiliki komitmen waktu secara periodik untuk bertemu membahas kemajuan program e-government di departemennya masing-masing. Nah ini ya, jadi karena memang e-government ini lintas sektoral ya teman-teman ya, jadi berhubungan antar pemerintah G2G gitu ya, government to government, jadi semuanya harus terlibat gitu ya, kumpul, musyawarah, rapat gitu ya teman-teman ya. Nah, karena apa? Karena tanpa adanya pembicaraan ini mustahil akan diperoleh kualitas pelayanan yang diinginkan gitu ya. Jadi pertemuan ini, musyawarah ini tuh untuk mencegah terjadinya benturan-benturan kepentingan yang dimana dapat mengganggu program-program yang berkaitan dengan pembangunan e-government. Jadi semuanya harus komit dari awal gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah perlu pula memikirkan kerangka insentif. Nah, bagi mereka yang berhasil menerapkan program e-government dengan sukses agar menjadi alat pemacu yang baik bagi pihak-pihak lain di dalam pemerintahan untuk berlomba mensukseskan programnya masing-masing. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi insentif bonus gitu ya. Kalau ada yang sudah bisa menerapkan, misal daerah tertentu udah berhasil menerapkan e-government, nah ini harus diberi insentif gitu ya, bonus-bonus tertentu. Jadi supaya apa? Oh ternyata daerah ini udah bisa menerapkan e-government, ternyata mereka mendapatkan insentif nih yang lumayan banyak gitu ya teman-teman ya. Ini akan memotivasi daerah-daerah lainnya atau dinas-dinas atau departemen-departemen lainnya untuk pula menerapkan e-government di tempatnya gitu ya. Dan biasanya yang bertanggung jawab untuk mengatur skema pemberian bonus dan penghargaan ini adalah e-envoy ya, yang udah saya jelaskan sebelumnya, di mana dia bekerja sama dengan bendahara negara atau departemen keuangan gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah masalah pembiayaan beragam inisiatif e-government di dalam suatu negara harus dilakukan dengan menggunakan prinsip manajemen portofolio proyek yang holistik. Ya, holistik itu keseluruhan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini artinya harus ada mekanisme yang jelas di dalam setiap proyek mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab, terutama yang menyangkut 4 hal pokok, yaitu pihak-pihak mana aja yang memiliki peranan accountability, responsibility, consulted, dan informed ya. Jadi ingat bahwa kebanyakan program e-government itu merupakan kegiatan lintas sektoral gitu ya teman-teman ya. Dan di sini karena adanya keterbatasan dana gitu ya teman-teman ya, ketika mengimplementasikan program e-government, jadi pemerintah itu harus dapat memilah-milah program mana aja sih yang harus didahulukan gitu ya, yang berdasarkan prinsip manfaat terutama yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dan kalangan pemerintah sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus jelas mana yang harus didahulukan, mana yang harus jadi prioritas dari pemerintah gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, nah ini ya, jadi ada studi dan evaluasi mengenai dampak diimplementasikan e-government harus ada secara kontinu dilakukan oleh pemerintah gitu ya, terutama yang melibatkan kalangan swasta dan perguruan tinggi. Nah ini kalau udah ada studi dan evaluasi, ada penelitian-penelitian gitu ya teman-teman ya, yang terkait dengan pengimplementasian e-government. Jadi pemerintah bekerja sama dengan kalangan swasta dan perguruan tinggi. Nah kajian ini difokuskan pada permasalahan atau isu-isu yang berkembang, kemudian meneliti penyebab dan dampaknya gitu ya teman-teman ya, serta mencoba untuk mencari solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang terkait gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian lembaga kajian ini nantinya sekaligus menjadi suatu institusi inkubator gitu ya teman-teman ya. Jadi di mana nanti akan ada banyak ide-ide yang timbul, inisiatif baru yang timbul untuk mengembangkan program e-government selanjutnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau di perusahaan itu istilahnya adalah research and development, R&D gitu ya teman-teman ya. Itu adalah riset dan pengembangan kalau di bahasa Indonesianya. Jadi
bisa mereka menemukan ide-ide baru terkait dengan e-government. Oh, ternyata e-government ini masih ada kurangnya di bagian ini, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah hasil dari kajian yang bekerjasama dengan kalangan swasta maupun perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Tapi selain itu juga lembaga kajian ini juga harus secara aktif berinteraksi dengan masyarakat yang menjadi customer-nya ya teman-teman ya. Jangan lupa ya. Jadi jangan sampai masyarakat ini kemudian nggak diajak bareng-bareng gitu ya teman-teman ya. Karena ini adalah layanan masyarakat, jadi masyarakatlah yang harus menjadi kunci dalam memiliki peranan penting dalam pengimplementasian e-government ini gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kayak lembaga kajian ini juga harus berinteraksi dengan masyarakat juga gitu ya. Kemudian yang kelima, untuk mempercepat implementasi setiap inisiatif e-government, biasanya harus ada sebuah departemen besar yang memimpin per program atau proyek, gitu ya teman-teman ya, dan mengkoordinasi kegiatan lintas sektoral yang ada. Nah, jadi aspek kepemimpinan leadership di sini sangat dibutuhkan ya teman-teman ya. Di sini sehingga pemerintah itu harus benar-benar serius dalam memilih mereka yang akan menjadi project manager untuk masing-masing proyek e-government gitu ya. Jadi kalau udah kita berbicara mengenai leadership, berbicara mengenai project, itu istilahnya adalah project manager. Nah ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman sebelumnya udah kita belajar tentang SAD, Sistem Analisis dan Desain, di sana pasti ada istilah yang namanya project manager ya teman-teman ya. Nah, di mana dia di sana nanti akan mengatur semuanya gitu ya, dibantu dengan para staff-staffnya, sub-sub staffnya gitu ya teman-teman ya, untuk melakukan menginisiasi, memulai sampai ke tahapan terakhir dalam sebuah proyek gitu ya teman-teman ya. Istilahnya adalah sebuah project manager. Jadi pemerintah memang harus seleksi siapa sih yang pas, cocok untuk menjadi seorang project manager supaya e-government ini bisa berhasil sukses sampai terrealisasinya di masyarakat ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita udah membahas 3 tantangan besar dari electronic government sendiri. Jadi 3 tantangan itu, yang pertama mengenai kanal akses, teknologi yang akan digunakan seperti apa gitu ya teman-teman ya. Sekiranya di Indonesia ini masyarakatnya paling banyak menggunakan teknologi apa, jadi masyarakat mudah untuk mengakses program e-government-nya itu, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian tantangan yang kedua ini adalah keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah. Nah ini kalau kita ingat kembali, ini hubungannya dengan mix ekonomi gitu ya teman-teman ya. Jadi pemerintah bekerja sama, menjalin kerjasama, beraliansi gitu ya untuk dengan mitra luar swasta gitu ya teman-teman ya, seperti perusahaan swasta. Nah seperti itu. Jadi karena memang SDM seperti itu tidak semuanya dimiliki oleh pemerintah gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti misal contohnya kayak programmer gitu ya, orang-orang IT itu kan nggak semuanya yang ada di pemerintahan itu bisa gitu ya untuk membuat ini. Jadi kita harus juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain gitu ya. Contohnya kayak institusi publik, institusi swasta gitu ya, institusi non komersial. Nah, jadi untuk menciptakan layanan kepada masyarakat melalui e-government ini gitu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga tadi adalah terkait dengan pembiayaan gitu ya teman-teman ya, masalah biaya, investasi dan operasional, sehingga program manajemen perubahan e-government ini berjalan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi terima kasih banyak untuk perhatiannya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar maupun di grup WhatsApp, boleh gitu ya teman-teman ya, untuk kelas saya. Dan mohon maaf jika saya ada salah, mohon koreksinya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.